bahwa kita dipanggil untuk menjadi umatnya yang kudus. Bukan pastor, bukan pengkhotbah setempat, bukan pelayan Tuhan saja. Kita, itu artinya kita dipanggil untuk menjadi umatnya yang kudus. Kalau kamu tidak arti kudus, suci. Jadi Allah kita, kenapa kita mau jadi umat yang suci, yang kudus? Siapa yang panggil kita? Allah yang memanggil kita. Siapa dia? Dia Allah yang suci. Tinggal di tempat tinggi dan suci. Jadi kita yang dipanggil sebagai umatnya juga harus suci atau kudus. Jadi bagaimana? Bagaimana kita mau hidup suci? Ya macam mana nih pastor? Mau hari-hari mandi kah supaya kita suci? Mau berkali-kali baptis kah supaya kita suci? Jadi macam mana kita mau hidup suci? Bersatu dengan Yesus Kristus. Macam mana bersatu dengan Yesus Kristus? Yesus saya tidak nampak pun dia di kiri kanan saya. Macam mana saya mau bersatu? Kan? Di khotbah saya sebelum ini saya sudah jelaskan apa arti bersatu dengan Yesus Kristus. Yesus di dalam kita. Maksudnya Yesus itu betul-betul kamu ada dalam diri kamu. Kamu betul-betul orang kata di dalam Yesus. Hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Itu artinya hidup bersatu dengan Yesus Kristus. Jadi begitulah untuk kita hidup suci, hidup benar di hadapan Allah. Bersatu dengan Yesus Kristus. Maksudnya biarkan bukan diri kita yang dalam kita. Maksudnya kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalamnya. Dan dia tinggal di dalam kita. Jadi bila kita bersatu dengan dia. Kita belajar firman Tuhan. Mengenali Tuhan. Belajar mentaati perintahnya. Jadi kita dapat hidup suci dan kudus di hadapan Allah. Itu yang pertama. Yang seterusnya, dipanggil untuk menjadi umatnya, dipanggil untuk menjadi umat yang kudus, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi kita dipanggil, kita diselamatkan, bukan karena, saya setiap bulan, kamu tanyalah kita punya bendahari, berapa saya beri kepada gereja? Berapa saya tolong jemaat kita? Tidak. Kamu dipanggil, diselamatkan bukan karena betapa banyak kamu timbang kebaikan kamu. Tapi bukan bermaksud kita tidak buat kebaikan. Itu memang tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk untuk diselamatkan. Kita dipanggil bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena berapa lama sudah kamu berada di PPMP. Berapa lama sudah kamu melayani Tuhan. Tapi karena kasih karunia. Anugerah Allah bagi setiap kita. Jadi kita dipanggil bukan karena perbuatan baik. Jadi hati-hati saudara-saudari, ketika kamu ditanya, kamu yakinkah kamu masuk surga? Yakin pastor. Macam mana kamu yakin? Saya selalu memberi. Saya selalu tolong orang. Saya selalu pergi gereja tiap minggu. Pas saya ikut kebaktian online, setia di hadapan TV. Tidak. Itu bukan ukuran ataupun kunci. Bukan kunci dia. Itu hanya orang kata subtopik. Kalau dalam topik kita itu subtopik saja yang harus kita lakukan. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kamu saudara-saudari. Ukai ketegal pemaneh udah digagak. Tetapi kasih karunia.